Oke, selamat sore ya Mbak. Sore, Chandra. Makasih ya Mbak sudah mengumpulkan waktunya buat Sama-sama. saya dan kelompok saya. Oke, kalau sebelum saya mulai wawancaranya, saya ingin tahu dengan siapa yang sendiri ya, dengan namanya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama Mbak Aini. Mbak Aini di sini sebagai staf akademik Gama 88 Cabang Villa. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Chandra apa itu Gama 88. Silakan Chandra. Oke, eh makasih ya Mbak. Oke, selanjutnya sebelum saya jelasin apa tuh Gama 88, kalau boleh tahu Mbak sudah bekerja di Gama 88 ini sudah berapa lama ya? Mbak sudah bekerja di Gama 88 sudah 3 tahun dari tahun 2023 bulan September. 2003 berarti. Nah, kalau Mbak sudah berarti sudah hampir 3 tahun ya? Hampir 3 tahun, Chandra. Hampir tiga Betul. tahun di Gama 88 ini. Nah, Betul. Gama 88 ini sendiri juga terbangun sejak kapan ya, Pak? Kalau dibangunnya itu sejak tahun 1988 di tanggal 3 November. 3 November. Betul. Berarti kita sudah berapa? 37. 30 tahun, 37 tahun. Yes, Oke, lebih ya. apa setiap tahunnya ada perayaannya untuk. Biasanya ada perayaan. Untuk di tahun kemarin kita perayaannya dengan mendekor semua cabang. Oh ya, kalau misalnya mungkin teman-teman belum tahu, di Gama 88 memiliki 3 cabang, Chandra. Tiga Oke. cabangnya itu kita ada cabang Villa Nusa Indah, ada cabang Jatisari, dan juga cabang Jati Asih. Dan seluruh cabangnya semua ada di Bekasi. Oke. Itu Chandra. Dan kalau boleh tahu tuh, kan ini kita lagi di pendidikan ya, Pak. Ya, Untuk betul. lulusan dari Gama sendiri itu ya, masuk ke PTN-PTN yang bagus dong. Betul. Udah pasti dong. Yes. Nah, kalau kita boleh tahu nggak lulusannya? Oke, untuk lulusan-lulusannya ya, kita di sini kebanyakan lulusannya ada yang dari ITB, TB. ada juga dari ITB, kebanyakan mungkin yang dari Provinsi Jawa Barat, Oke. Chandra. Selebihnya seperti UGM, Brawijaya, dan juga mungkin ada salah satu adalah Universitas Indonesia. Oke, waduh. Di mana Universitas Indonesia itu yang paling banyak, Chandra. Apalagi salah satunya adalah alumni kita, yaitu Chandra Agustian. Oke, makasih ya, Mbak. Betul. Oke, mungkin itu aja sih untuk awalannya. Mungkin saya lanjut lagi dari inti yang saya mau wawancarain selanjutnya. Oke, boleh. eh dari Gama 88 sendiri, kita masuk ke sistemnya deh. Untuk Gama 88 sendiri di pendidikannya, adakah target untuk menarik ke siswa untuk masuk Gama 88 sendiri? Target pasti ada, Chandra. Pasti Ada ada. target ya? Betul, ada Oke, target. kalau boleh tahu di sini tiap tahun apa tiap bulan target tadi? Untuk tiap target itu biasanya kita tiap tahun ajaran baru biasa itu Oke, targetnya. Dimana untuk kan kita di bidang pendidikan ya, Chandra ya. Jadi ya. kita memang ditentukan dari tahun ajarannya gitu. Oke, jadi dari Gama 88 sendiri per tahunnya kalau boleh tahu berapa ini? Untuk target siswanya ya, untuk target siswanya tiap cabang berbeda-beda, Chandra. Dari cabang Villa, Jatisari maupun Jati Asih. Oke, Kalau misalnya di cabang Villa, kita targetnya itu tiap tahun maksimal banget kita 150 sampai 200. Itu target. target Betul, tapi kalau keseluruhan cabang, kita targetnya bisa sampai 500 maupun 600 siswa. alhamdulillah semoga itu semua dapat capai Amin. kita. Amin, Nah, amin. untuk kan tadi itu bahas per tahunnya. Tahun Oke. ini eh, Mm-mm. secara annual. Nah, tahun kemarin apakah dapat untuk Untuk targetnya targetnya? ya, kalau untuk tahun kemarin kita masih belum, Chandra, masih belum untuk memenuhi si target tersebut. Oke, Mungkin nanti di tahun ajaran baru sama di tahun ini kita kemungkinan sudah mencapai target yang kita ingin setiap cabang. semoga dapat ya Mbak. Tuh. Amin. Oke, selanjutnya kan di sini ada target. Pasti untuk menuju target ada caranya yaitu pasti promosi dong Mbak. Betul, Untuk pasti. promosi itu apakah di sini jalur menggunakan
agar lebih efektif, apakah lebih online atau offline di sini biasanya? Kita biasanya melakukan promosi itu secara offline dan online. Oh, Pasti dua-duanya, keduanya, betul. dua-duanya. Benar, kita tidak salah satu saja, tapi kita memakai dua-duanya. Oke, kalau boleh tahu di online itu seperti apa ya, Mbak? Kalau untuk di online, kita biasanya blasting post di setiap sosial media. Kita memiliki sosial media, ada di Facebook, ada di Instagram, dan juga ada di akun TikTok. Nah, itu sosial media yang kita pakai. Nah, kebanyakan kita mungkin biasanya nge-reblasting, kayak upload itu setiap hari di sosial media kita untuk memberitahu bahwa kami buka tiap saat, kami setiap saat selalu melakukan layanan untuk melakukan bimbingan belajar untuk siswa-siswa di sini. Oke, kan ini di sini kalau sebelum saya lanjut ke offline ya, Oke. mungkin saya pengen tahu deh dari media sosialnya, kalau boleh tahu apa ya namanya, dari Instagramnya, TikToknya, boleh kalau boleh. Oke, kalau Instagramnya kita sama semua ya, nama akunnya dari Facebook, Instagram maupun TikTok, kita ada namanya akun CI_Gama88. Oke, nah kan tadi kita lagi bahas secara online, selanjutnya ke offline-nya. Untuk Oke. dari Gama 88 sini secara offline-nya untuk mempromosikannya itu dari Gama 88 kayak gimana ya? Oke, kalau dari offline ya, Chandra, kita itu ada beberapa cara untuk mempromosikannya. Biasanya marketing itu mempromosikannya dengan cara datang ke sekolahan, Oh, Chandra. datang ke sekolah. Yes, kita memperkenalkan Gama dulu, baru nanti kita izin untuk melakukan seminar Oh, di seminar, setiap seminar. sekolahannya. Jadi seminarnya itu apa? Seminarnya itu pertama kita untuk memperkenalkan dulu bimbingan belajar kami, lalu kedua kita memperkenalkan fasilitas yang kita punya, yaitu salah satunya yang tidak dimiliki bimbingan belajar lain, ada namanya fasilitas tes fingerprint atau STIFIN. Lalu setelah kita sudah mengenalkan pelayanan fasilitas kami, kita juga mengenalkan beberapa informasi yang nanti akan dituju, mungkin kita contohnya ya Chandra ya di SMA, berarti kita ada informasi untuk menuju PTN. Udah pasti kita nanti kasih informasi, kasih tips and trick untuk masuk PTN. Lalu setelah itu kita mempromosikannya dengan cara adanya potongan biaya yang khusus untuk sekolah ada di seminar tersebut. Oke, lanjutnya itu sudah dari secara kita balik lagi sih ke online-nya. Ini kan Oke. secara online kan dipromosiin ya. Nah, balik lagi ke promosi. Itu gimana ya, Mbak, promosinya agar biar terus booming, Mbak? Istilah dari Gamal apalagi caranya kayak gimana sistemnya? Oke, kalau sistemnya ya sendiri untuk dari mungkin blastingan pos, kita juga bisa online itu secara kalau dari staf akademik ya, Chandra kita itu melakukan bahasanya bikin story Instagram maupun WA di pribadi masing-masing kayak seperti staf akademik maupun staf-staf lain, kita selalu melakukan post story eh, poster-poster yang biasanya nanti muncul untuk mempromosikan Gama. Kita juga biasanya follow up untuk siswa-siswa maupun orang tua siswa, kita follow up untuk memberitahukan bahwa ada promosi dan juga ada potongan harga diskon. Nah, untuk follow up-nya ini bukan untuk siswa Gama juga, tapi untuk alumninya juga. Jadi bahasanya yang mungkin di tahun ajaran ini dia tidak daftar, tapi di tahun ajaran kemarin dia pernah daftar, kita follow up juga. Lalu setelah kita follow up, kita juga mempromosikannya ke grup dari orang tua siswa maupun dari grup siswanya sendiri. Itu yang biasanya staff lakukan untuk melakukan promosi secara online. Oke, saya lanjut lagi untuk sekarang untuk struktur di Gamal 88 ini. Oke. Kalau boleh tahu strukturnya untuk biar siswa masuk ke Gamal 88 itu kayak gimana ya, Mbak? Untuk strukturnya, Ya, untuk strukturnya gimana siswa bisa masuk Gama 88 dengan cara tadi kita mempromosikannya. Untuk oke. menstrukturnya kita mempromosikannya, kita melakukan seminar, lalu kita buat potongan harga dan kita buat yang dimana bimbingan belajar lain itu tidak punya, tapi kita punya. Itu biasanya kita bikin struktur seperti itu.
mungkin yang lebih paham adalah staf marketing ya. Oke. Tapi yang mungkin staf akademik nggak tahu adalah seperti itu, Chandra. Oke. Nah, sekarang nih kita lagi di Gama 88 cabang Villa. villa. Oke. Tuh. Pasti setiap cabang ada yang bertanggung jawab dong. Betul, benar. Kalau boleh tahu yang bertanggung jawab di Gama 88 Villa ini siapa ya, Mbak? Untuk di Gama 8 cabang villa, kita ada namanya Mbak Ana. Oh, Dan Mbak Mbak Ana. sini dia sebagai staf administrasi. Oke, jadi kalau emang ada kesalahan, berarti bisa lapor ke Mbak Ana. Mbak Ana. Nah, untuk bertanggung jawab keseluruhannya, kalau boleh tahu Untuk ada nggak? keseluruhannya, setiap cabang kita ada di manajer operasional, Chandra. Itu kalau boleh tahu siapa ya? Untuk manajer operasionalnya, kami ada dengan Mas Andik namanya. Oke, Mas Andi. Oke, oke, selanjutnya untuk di Gama 88 sendiri, ya, akan ada sistem pengawasan lah untuk tiap siswanya hadir selalu ya. Itu gimana ya untuk sistemnya? Kalau untuk sistem pengawasannya, jadi kita setiap cabang mungkin berbeda-beda pengawasan dari staf akademik maupun dari tutor masing-masing pembelajarannya. Kalau pengawasan dari staf akademik sendiri, kita itu punya syarat ketentuan dari manajer kita, manajer akademik kita, dengan cara pengawasannya yaitu mengikuti tata tertib belajar. Salah satunya adalah tidak boleh menggunakan handphone. Itu. Oke. Jadi karena kita menggunakan layar interaktif untuk sebagai media pembelajaran, kita sudah tidak lagi memakai papan tulis, tapi sekarang pakainya layar interaktif. Jadi HP itu harus dikumpulin, Chandra. HP harus dikumpulin, jadi kalau misalnya memang mau ada searching, itu bisa dipakai layar interaktif. Lalu yang kedua, biasanya kita menerapkan, jadi setiap 10-15 menit siswa bel masuk, jadi kita ada namanya absen yang harus difoto, dan nanti dikirim ke grup orang tua siswa. Itu pengawasan yang bisa dilihat dari akademik maupun lihat dari orang tua siswa bahwa anaknya ini sukses. Seperti itu. Selanjutnya sudah kita bahas dari sistem, kita bahas dari staff dan lain-lain ya, Mbak. Oke, boleh. Untuk staffnya di sini, kalau boleh tahu di cabang villa ini ada berapa karyawan ya, Mbak? Kalau di cabang villa, kita itu untuk staffnya ada 3, ada staf akademik, staf administrasi, dan juga staf umum. Staff. Tetapi ada juga staf namanya staf pusat, yang dimana dia fungsinya untuk mengawasi. Oke. Mungkin untuk mempertanggungjawab adalah Mbak Ana, tapi sendiri pusat ini untuk mengawasi saja dari 3 staf tersebut. Seperti itu. Apakah setiap cabang berarti karyawannya 3? Tidak, setiap cabang berbeda-beda, Oh. Chandra. Benar. Jadi kalau kenapa cabang villa hanya 3? Karena kita di sini juga sudah cukup untuk 3 staf aja, di mana siswa kita juga bahasanya masih kita bisa handle dengan 3 staf tersebut. Kalau di cabang lain itu bisa sampai 5, bisa sampai 6, dan juga 7. Berarti kalau ditotalin untuk seluruh cabang ada berapa ya karyawan? Kalau kurang lebih ya setiap cabang maupun keseluruhan dari Gama ya, atau setiap cabang saja, Chandra? Seluruh. Keseluruhannya kita kurang lebih 40. Oh, 40. Staff. Benar. Jadi dari 3 cabang itu ada Betul. 40. Nah, Oke. Selanjutnya sekarang dari biaya-biaya segala hal untuk bangun Gama 88 ini. oke. Jadi kalau emang udah nggak bisa, nggak apa-apa. Selanjutnya untuk pembangunan lah, untuk pembangunan modal awal, untuk pembangunan modal awal Gama 88 ini sendiri, kalau boleh tahu berapa ya ekspansi pengeluarannya? Kalau modal pembangunan awal ya, karena bahasanya Mbak di sini hanya sebagai staf akademik, Mbak mungkin belum tahu ya Oke. misalnya modalnya. Tapi kita sudah dikasih tahu bahwa setiap tahunnya kita mendapatkan penghasilannya berapa gitu, Chandra. Oh, Jadi kalau untuk setiap cabang, bukan setiap cabang, seluruh cabang kita itu penghasilan tiap tahun ajaran baru, setiap tahun ajaran itu kita bisa sampai kurang lebih 2 miliar. Itu pendapatannya. Tapi untuk modal awal pembangunan ya masih kurang. oke. Kan tadi Mbak mention bahas tentang pendapatan apa Betul. keuntungannya ya Betul. sekitar 20 miliar. Apakah dari keuntungan atau profit itu
Mbak eh, dari Gamal 8 sendiri itu diputar seluruhnya apa sebagian doang atau setengahnya digunakan untuk yang lain? Oke, kalau untuk itu biasanya adalah administrasi pusat Oke. yang menentukan. Tetapi setahu Mbak, setiap eh, apa namanya usaha itu udah pasti untuk penghasilan udah pasti diputar. Oke. Bisa diputarnya untuk dalam gaji karyawan mungkin yang Ya. dimana dinaikin, atau bisa jadi untuk promosi ke depannya. Promosinya mungkin dalam keadaan seminar atau dalam keadaan yang dimana fasilitas-fasilitas kita harus memaksimalkan seperti itu. Oke. Tadi kan Mbak mention bahas gaji karyawan ya. Mm-mm. Oke. Di sini saya pengen tahu Mbak sistem pencatatan biaya operasional seperti kayak listrik, gaji Mm-mm. karyawan, bahan-bahan baku kayak eh, air galon, segala hal Oke. kayak itu biar tetap untung dan stabil. Apakah Gamal 8 eh, misalnya melakukan ada kenaikan harga karena bahan bakunya ada yang naik, apakah Mbak menaikkan harganya untuk siswa atau gimana ya Mbak? Oke, mungkin Mbak juga tadi bisa ngejelasin ya bahwa yang menentukan itu adalah administrasi pusat, tapi mungkin yang Mbak tahu kalau misalnya setiap ada kenaikan maupun kenaikan dari bahan baku, kenaikan listrik maupun kenaikan air, itu biasanya kita ada namanya rapat, Chandra, rapat bulanan. Di mana rapat bulanan kita dikasih tahu oleh pusat bahwa adanya kenaikan yang dimana nanti mungkin kita ngediskusi lagi untuk perihal namanya efisiensi di pengeluaran maupun efisiensi dari pemakaian, dan juga mungkin kita ada namanya peningkatan atau penaikan harga di pendaftarannya. Oke, Gitu. oke. Mungkin dari saya itu aja sih. Mungkin sabar ya Mbak. Saya tanya dari Oke, teman-teman saya. boleh. Apakah teman-teman saya ada yang mau ditanya? Ada, ada. Maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syafalda Diatis, teman kelompoknya Chandra juga. Izin ya, Ibu, tadi saya lagi kelas, jadi rada telat masuk Zoom-nya. Minta maaf sebelumnya. Oke, kalau dari pertanyaan saya, ini eh, sejak kapan Gama 88 ini berdiri? Tepatnya tahun berapa itu? Oke, untuk Gama 88 berdiri sendiri itu di tanggal 3 November tahun 1988. Jadi bisa dihitung berarti sudah 37 tahun Hmm. lebih. Kak Safalda. Hmm. Dan Mm-mm. tadi Kak Oke, ide awalnya dari mana ya? Apakah karena melihat, oh, oke, baik. Untuk motivasi utama dalam membuka usaha Gama 88 ini apa? Oke, untuk motivasinya ya, mungkin karena bahasanya saya sebagai staf akademik saja, bukan yang punya. Yang saya dengar bahwa Gama 88 sendiri itu baru buka itu di Yogyakarta, Syafalda. Jadi awalnya kita itu bukanya di Yogyakarta, yang dimana kebanyakan itu adalah mahasiswa-mahasiswa UGM. Nah, di mana mahasiswa-mahasiswa tersebut dia memiliki ide kalau misalnya gimana ya caranya biar kita bisa bikin bimbingan belajar untuk anak-anak. Kan bisa kita tahu ya bahwa di UGM itu adalah kota pelajar ya, atau di Jogja